Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikhwatu iman rahimakumullah, sahabat Al-Huzmah dimanapun berada, alhamdulillah berkat media ini kita dapat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menimba ilmu sehingga menjadi mukmin yang cerdas untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat. Kata Rasulullah, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu?" Kemudian para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya dirham atau uang perak dan tidak memiliki harta." Ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin kalau kita ditanya pertanyaan serupa oleh orang lain mengenai siapa orang yang bangkrut, jawaban kita pun akan sama dengan jawaban para sahabat. Karena memang biasanya seperti itu. Kita memandang kebangkrutan itu dilihat dari sisi ekonomi, di mana seseorang yang awalnya memiliki harta kemudian tidak punya harta. Contohnya misalkan orang tersebut tadinya memiliki kendaraan Rubicon, tapi kemudian disita ataupun dengan berbagai alasan lainnya, sehingga ia tidak memiliki harta lagi yang tadinya begitu banyak harta yang dia miliki, maka kita akan berpikir itulah orang yang bangkrut. Karena memang seperti itulah lumrahnya. Tapi bukan itu yang dimaksud Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, "Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa amal dari sholat, puasa, zakat." Ia membawa amal itu karena dia sering melaksanakan sholat, puasa, dan juga zakat. Tapi ia telah mencerca atau menghina atau mengolok-olok seseorang, menuduh seseorang melakukan perzinaan, memakan harta orang, menumpahkan darah orang, atau membunuh saudaranya, membunuh seseorang, dan dia juga memukul seseorang. Dia melakukan banyak kezaliman, walaupun dia memiliki banyak pahala dari amal kebaikan yang ia lakukan dengan cara melaksanakan sholat, puasa ataupun dan juga zakat. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melanjutkan, orang ini yang dia zolimi akan diberikan amal kebaikannya dari orang yang melakukan kezoliman tadi. Dan yang diberi, dan orang ini juga diberi kebaikan. Artinya orang-orang yang dia zolimi akan diberi amal dari kebaikan yang dia kumpulkan selama hidup
di dunia dengan melaksanakan puasa, sholat, dan juga zakat. Apabila amal kebaikannya habis karena terus-terusan diberikan kepada orang-orang yang dia zolimi, sehingga ketika amal kebaikannya habis sebelum terbayar semua tanggungannya, maka itu artinya masih banyak orang yang sering ia zolimi, orang-orang yang dizolimi olehnya, tapi belum diberikan amal dari kebaikan dia sendiri, karena sudah habis diberikan kepada orang-orang yang lain yang dia zolimi. Maka dosa-dosa mereka yang dia zolimi tadi diambil lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Ikhwatu iman rahimakumullah. Maka inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai seorang mukmin yang bangkrut, yang dia tadinya memiliki begitu banyak pahala dari amal kebaikan yang ia lakukan dengan melaksanakan puasa, melaksanakan sholat, dan juga zakat. Banyak amal yang ia tampung, yang ia tumpuk, tapi ketika hari kiamat nanti ternyata dia banyak melakukan kezoliman. Maka karena kezolimannya yang lebih banyak daripada amal kebaikannya, sehingga amal kebaikannya dikurangi terus, terkuras habis karena diberikan kepada orang-orang yang dia zolimi. Kemudian banyak juga orang yang dia zolimi belum terbayarkan, sehingga dia mendapatkan dosa dari orang yang dia zolimi tersebut. Sehingga yang tadinya begitu banyak amal kebaikannya selama di dunia, tapi ketika di akhirat ternyata yang banyak adalah dosa dari ia menzolimi orang lain. Maka itulah orang yang bangkrut. Ikhwatu iman rahimakumullah, tentunya kita selaku umat Islam, selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan itu yang kita harapkan. Maka senantiasa kita harus melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kita pun memiliki akhlak, memiliki perilaku yang baik kepada orang lain, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada rekan kerja kita, kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Kita pun sama melakukan hal-hal yang baik terhadap mereka, sehingga kita bisa banyak mengumpulkan pahala dari amal kebaikan. Karena kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pun memiliki tauhid yang kokoh, dan kita pun memiliki akhlak yang baik dalam melakukan hubungan dengan berbagai rekan kita atau saudara kita selama hidup di dunia. Sehingga mudah-mudahan dengan cara seperti itu, insya Allah kita tidak akan menjadi orang yang bangkrut sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, itu saja pada episode kali ini. Mudah-mudahan menjadi bahan pelajaran untuk kita semua. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.